BUMN banyak yang bantu ya? Jangan. Bapak saya itu kan tidak jadi presiden selamanya. Kita kerjanya fair-fair aja lah. Saya buka aja. Saya itu sudah mulai packing. Dari istana? Iya. Bogor? Iya. Ke Paul? Iya. Dan saudara, di depan saya adalah mobil legendaris. Wah, Ibu Iriana sudah mulai nyicil kirim barang ke Solo nih. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ada yang menarik untuk dicermati dalam wawancara eksklusif Aiman di Kompas TV Senin 16 Mei 2022 dengan narasumber Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta yang sekaligus sulung dari pasangan Jokowi dan Iriana. Dalam wawancara itu, Gibran mengatakan hal yang bagi saya tidak mengejutkan lagi, yaitu kemantapan untuk mentaati konstitusi terkait masa jabatan presiden yang terbatas hanya 2 periode. Saya sudah statement tidak setuju. Adik, Kaisang Pangarep sudah statement tidak setuju. Yang bersangkutan, Presiden Jokowi sudah berstatement tidak setuju. Aturannya seperti itu, kita ikuti aturannya, kata Gibran. Saya sebut tidak mengejutkan lagi ya karena keluarga Pak D. Jokowi ini tampaknya terbiasa dengan menaati aturan sesuai konstitusi. Yang kalau disederhanakan bisa berbunyi. Ya kalau tidak sesuai konstitusi berarti jangan diteruskan karena akan melanggar. Prinsip yang sangat bagus, meski faktanya belakangan, terkadang ada upaya untuk mengubah aturan konstitusi supaya dapat mengakomodir kepentingan politik dan syahwat berkuasa. Tokoh politik macam ini sebaiknya langsung di blacklist saja, karena belum jabat saja sudah mau mengutak-atik aturan tanpa adanya urgensi dari upaya perubahan itu. Ya pasti ada motivasi tersembunyi yang patut dicurigai, ya kan? Nah, bagian selanjutnya yang cukup menarik karena pengakuan Gibran berpotensi memunculkan ide-ide segar bagi lawan politik keluarga Jokowi buat menggiring opini masyarakat, khususnya bagi barisan oposisi dan para pengikut setianya. Saya buka saja, kayak misalnya ibu saya sendiri. Ibu saya sudah mulai packing menyicil untuk barang-barang yang dikirim ke kampung Solo. Ujar Gibran terus terang. Kalimat terakhir ini sebenarnya biasa saja, juga menyeratkan pesan yang jelas. Jokowi memang sama sekali tidak mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan bukti sang istri mulai membawa pulang barang-barang pribadi buat dikirim ke Solo. Mungkin supaya pas Jokowi selesai menjabat nanti, mereka tidak perlu susah-susah untuk memboyong banyak barang lagi alias sudah tinggal pulang ke Solo membawa pakaian yang melekat di badan. Simpel sekali kan? Cuma seperti saya sebutkan tadi, pengakuan Gibran yang terkesan terlalu dini berpotensi untuk digoreng lawan politik langganan mereka. Selain karena durasi menjabat yang masih lama, tudingan bisa mengarah pada sebanyak apa barang yang perlu dibawa pulang. Kok sudah nyicil dibawa pulang sejak sekarang? Nah, bicara soal pemulangan barang pribadi dari kantor atau rumah dinas sebenarnya bukanlah masalah besar yang perlu diramaikan. Karena itu memang wajar selama yang dibawa pulang adalah barang pribadi. Beda semisal di negeri Wakanda sebagai contoh, ada mantan pejabat yang mendadak diketahui membawa pulang perkakas dari rumah dinas atau kantornya. Terus setelah ditagih dan disuruh mengembalikan malah mencak-mencak gak karuan. Ya berarti memang ada yang salah dengan perilaku pejabat Wakanda itu. Akan tetapi, sepanjang barang-barang itu milik pribadi, ya tentu saja nggak masalah mau dibawa pulang sekarang. Bulan depan atau 2 minggu sebelum jabatan selesai supaya pas hari H tinggal pamitan, serta dada-dada, ya biarkan saja. Toh gak ada aturan yang dilanggar, bukan? Jadi, karena saya sudah ingatkan lewat tulisan ini, semoga saja nanti kalau ada yang nekat nyinyir atau berkomentar orang mutu soal aksi menyicil bawa pulang barang oleh Ibu Iriana ini, kita harapkan mereka sudah punya data yang jelas. Jadi, tidak asal mangat, tidak asal jeplak, dan tidak asal bercuit, supaya tidak ambiar kena kick balik para netizen. Akhirnya, izinkan saya berharap keluarga Presiden Jokowi dapat terus memberi contoh bagaimana seorang warga negara dan pejabat daerah hingga pejabat nasional dapat menaati aturan sesuai konstitusi yang berlaku di negeri ini. Suatu tindakan yang terbilang langka tetapi masih sangat diperlukan, mengingat kalau atasnya lurus meski tidak menjamin 100%, tetapi paling tidak bawahannya akan sungkan atau mikir 1000 kali kalau mau berbuat sesuatu yang bengkok alias melanggar aturan. Lah kalau atasannya gemar kelebihan bayar gimana? Mungkin ada yang nanya begitu? Mbuh lah, nanti kapan-kapan kita bahas ya kalau orangnya sudah selesai menjabat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ke Pak Erlangga juga dilakukan, ke beberapa tokoh-tokoh, udah sangat banyak lah kira-kira begitu. Bahwa nanti itu bermuara pada dukungan-dukungan yang baik 2024 saya kira menjadi harapan, tapi tentu harus realistis ya.
Manuver Ridwan Kamil aneh, bicara balas budi ke Golkar padahal gak didukung di Jawa Barat. Ditulis oleh Rizal dari siwar.com. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan mendukung apapun langkah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menuju pemilihan Presiden 2024. Saya, Ridwan Kamil, mendukung cita-cita Pak Erlangga, kapasitas beliau dan tanggung jawab yang besar, termasuk kalau nanti ada dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang. Menjelang itu, pasti saya berbalas budi terhadap dukungan Golkar di Jawa Barat. Ridwan Kamil di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad 15 Mei 2022. Pernyataan ini cukup aneh, mengingat ketika kita berkaca pada tahun 2018 silam, peran Golkar sendiri sesungguhnya tidak ada buat Ridwan Kamil. Sebagai pengingat kita dalam membuka topik ini, penulis akan mengulasnya kembali. Dulu ada 4 partai pendukung resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Adapun 4 partai tersebut adalah PPP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Sedangkan peran Golkar untuk Ridwan Kamil tidak ada. Saat itu, salah satu langkah yang ditempuh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto adalah mencabut dukungan atas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Golkar berharap agar wali kota Bandung itu menggandeng Daniel Mutakin Syaifullah sebagai calon wakil gubernur, seperti yang disarankan partai tersebut yang belum juga dipenuhi oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil di tahun 2018 dia bukan orang partai, dan yang kedua, pada saat itu dia memerlukan partai karena tanpa dukungan partai, tanpa nominasi dari partai, dia tidak bisa maju sebagai calon gubernur. Posisinya sudah aman kala itu karena sudah ada 4 partai yang mengusung dia, dan itu sudah fix, namun tidak ada Golkar di dalamnya. Lantas mengapa pertemuan yang baru-baru ini terjadi menyebutkan bahwa Ridwan Kamil ingin balas budi ke Golkar? Bukankah pernyataan itu langsung disampaikan oleh Ridwan Kamil sendiri di depan wartawan? Bahkan pernyataan itu langsung disampaikan oleh Ridwan Kamil sendiri di depan wartawan. Mari kita rehat sejenak dari Ridwan, kita lihat pergerakan Golkar baru-baru ini sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa partai besar tanah air telah melakukan beberapa deklarasi. Deklarasi ini disebut sebagai merespon dinamika politik tanah air, termasuk mulai munculnya koalisi menjelang pemilu 2024. Golkar adalah salah satu yang mengekspos koalisinya menjelang pemilu 2024 nanti, di mana pertemuan antara 3 ketua umum partai politik atau ketum parpol, yaitu Golkar, PAN, dan PPP pada pekan lalu, menunjukkan ikhtiar koalisi yang positif. Padahal kondisi Golkar kala itu, jika berbicara elektabilitas, maka elektabilitas Partai Golkar anjlok jelang Pilpres 2024. Sementara itu, PDIP dan Gerindra masih di posisi utama. Hal itu berdasarkan lembaga survei Indometer. Elektabilitas Partai Golkar merosot ke posisi 5 besar dengan perolehan elektabilitas sebesar 5,6%.